Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ukhridin nabadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Juga ucapan terima kasih kepada Kang Iif ya, yang selalu setia dengan istri tercintanya mengawal kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal ibadah buat kita semua, menjadi Amin. kebaikan untuk kita semua. Karena kebaikan itu kan bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu ya. Dari hal-hal yang yang seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa berkembang menjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Tanpa memperbanyak kalam atau cakap, kita lanjut saja dengan pembukaan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bu Mai menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu atau langsung saja? Bu Mai, oke. Sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon hadirin sekalian bersiap. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak keluar ya? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nggak keluar suaranya, Bu Mai. Di sanalah aku berdiri. Mohon maaf.
Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita akan masuk ke inti acara kita hari ini, yaitu Quranic Word Views yang bertemakan tata krama membaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Iib Sarif Hidayatullah. Pada Abi, Mangga, disilahkan. Atur nuhun Ibu Rini. Sami-sami, Abi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Para ibu, para bunda, para ibu guru semuanya, selamat malam ayuhal muminun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita sampai malam hari ini untuk bisa kembali bertemu, bersilaturahim dalam rangka belajar bersama, dan kita di sini sama-sama belajar berkaitan dengan tata krama membaca Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang tata krama membaca Al-Quran, tetapi karena beberapa teman kita tidak hadir, jadi izinkan kita untuk mengulang kembali materi yang kemarin sudah kita bahas ya, yaitu tentang tata krama membaca Al-Quran. Bentar saya sampaikan materinya dulu. Jadi malam ini kita akan mengulang tentang kiat-kiat membaca isi kandungan Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah sebelumnya kita mempelajari tahapan dan proses menguasai Al-Quran dan perlunya membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa masing-masing, maka kita perlu juga menguasai bagaimana tahapan selanjutnya, yaitu cara atau kiat-kiat membaca bahasa Al-Quran. Tahapan dan proses mempelajari dan menguasai Al-Quran berdasarkan Al-Quran ini ringkasan materi yang sebelumnya ya, yang pertama. Berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Nabi sebagai berikut. Boleh dicatat lagi yang kelewat kemarin ya. Ini modul yang pertama ya, modul yang pertama tahapan menguasai Quran. Yang pertama Al-Quran itu harus dibaca ya. Dasarnya Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45, juga surat 96 ayat 1 sampai 3. Setelah dibaca, Al-Quran harus dipelajari. Ya, dasarnya Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan ayat 40 agar dapat memahami kandungannya dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran. Dasarnya surat 3 ayat 7, surat 2 ayat 26, surat 18 ayat 54, surat 23, 78, 16, 78, surat 7,
179 surat 8 Al-Anfal ayat 22. Kemudian yang ketiga, harus menggunakan Al-Quran yang sudah diterjemahkan sebagai sasaran antara atau sasaran darurat bagi yang belum menguasai tata bahasa Arab. Dasarnya surat 30 Ar-Rum ayat 22, surah 44 ayat 58, surah 14 ayat keempat, surat 19 ayatnya 97. Yang berikutnya, yang keempat, Al-Quran harus dilaksanakan atau dipraktekkan. Quran surat 61 As-Saffat ya. Ayat 2 dan 3, kemudian surat ke-6, ayat 155, surat 2, ayatnya apa 44. Yang berikutnya, eh, bahwa Al-Quran harus disiarkan atau disebar luaskan. Dasarnya Quran surat 5 ayat 67 dan ayat 99, surat 2 174 dan ayat 159. Nah, ini ringkasan modul 1, tahapan menguasai kandungan Al-Quran. Ya, Quran harus dibaca, harus dipelajari agar dapat memahami kandungannya dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran, menggunakan Quran yang diterjemahkan sebagai sasaran antara. Al-Quran harus dilaksanakan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing, dan Al-Quran juga harus disiarkan atau disebar luaskan. Dan yang keenam, harus terus-menerus melaksanakan butir 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai ajal tiba. Namanya ini belajar sepanjang hayat. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu diwajibkan mulai di aisan sampai di paisan. Ya, mulai di ais sampai di pais gitu ya. Di ais di bedong, di pais dikapanin, baru selesai belajar gitu ya Bu ya. Nah, berikutnya. Nah, modul kedua yaitu modul tentang tata krama baca. Kenapa harus baca? Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah. Ya, ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang sebagai penolong bagi pembacanya, ya. Jadi bagi kita yang ingin mendapatkan syafaat penolong di hari kiamat, maka syaratnya harus baca Quran karena syafaatnya ada di dalam Quran. Hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Hibban. Hendaklah kamu membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah cahaya petunjuk bagi kamu di bumi dan simpananmu untuk di akhirat. Jadi cadangan atau tabungan kita adalah membaca Al-Quran. Bagaimana, Iwan? Nah, Gimana? Masnya ya? membaca Al-Quran adalah awal dari proses memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi membaca itu adalah awal proses memahami isi kandungan Quran. Makanya ada perintah bacalah. Surat 29 ayat 45, yaitu perintah baca. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Mengapa harus membaca? Karena membaca adalah perintah Allah. Ya, di surat 29 Al-Ankabut ayatnya 45. Ya, ini ringkasan ya. Cuman menyampaikan nanti biar lebih panjang berikutnya. Kemudian bagaimana cara membaca bahasa Al-Quran yang diridhoi Allah? Membaca makna kandungan Al-Quran yang diridhoi Allah harus
mengikuti petunjuk Allah ya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu ya. Nah, berdasarkan ini hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang taat padaku berarti taat kepada Allah. Dan siapa yang melanggar kepadaku berarti melanggar kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpin, nah, pemimpinnya berarti taat kepadaku. Siapa yang maksiat kepada pemimpin berarti maksiat kepadaku. Nah, berikutnya juga mesti disempurnakan lagi, dilempengin ya. Apa tujuan Anda ketika membaca Quran? Ya, apa tujuannya? Ingin hatam, apa ingin paham? Nah, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, bahwa kita membaca atau belajar Quran karena ingin paham. Surat Yusuf ayat 1 dan 2. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berupa bahasa Arab agar kamu memahami. Ya, jadi targetnya paham. Karena kalau ngejar hatam semalam juga, sehari semalam bisa ya gitu. Tapi kalau paham butuh proses. Juga di surat 43 Az-Zuruf ayat 3. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Ya, jadi targetnya paham. Juga ah, apa namanya tujuan kita membaca Quran adalah untuk memahami kandungan Al-Quran dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan. Ya, surat 17 ayat 36, surat 61 ayat 2 dan 3, Al-Ahzab ayat 2 dan 3 gitu ya. Nah, dalam hadis dikatakan, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dasarnya daripadanya, maka itu pasti tertolak ya. Jadi semuanya mesti ada dasarnya. Berikutnya, membaca Al-Quran yang diridhoi Allah harus mengikuti aturan-aturan Allah atau berdasarkan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, berikutnya, mari kita pelajari bagaimana kiat-kiat membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang diridhoi Allah. Dipersilahkan memanfaatkan Al-Quran yang ada terjemahannya untuk membaca ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah tentang membaca Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Dan jangan lupa dicatat ya, gitu. Jangan lupa dicatat. Wa kullu sogirin wa kabirin mustator. Dalam Quran begitu. Urusan kecil maupun besar tertulis. Ya, kenapa harus tertulis? Biasanya kalau belajarnya sudah senior, suka mudah lupa. Ya, mudah ngerti, mudah lupa. Nah, itu masih bagus. Kadang-kadang susah ngerti, gampang lupa. Nah, ini repot. Nah, ketika kita lupa ada catatan, bisa dibuka lagi. Catat ayatnya aja ya, Bu ya. Nah, apa atau bagaimana proses dan tahapan membaca makna kandungan Al-Quran? Ya, minimal ada 12. Ini minimal ya. Setidaknya ada 12 tahapan proses membaca makna kandungan Al-Quran. Yang ketinggalan kemarin boleh dicatat ya ayat-ayatnya. Karena kita hanya mengulang aja ya. Nanti boleh di akhir ada pertanyaan kalau tidak paham. Tahapan yang pertama, sebelum membaca Al-Quran, kita harus membersihkan diri. Baik jiwanya, sudurnya, kolbunya, dan fuad. Ya, jiwa itu tempatnya rasa, sudur tempatnya data, kalbu tempatnya memilih, memutuskan, fuad tempatnya pemahaman. Ya, supaya dipahami dulu. Bersihkan jiwanya. Jadi perasaannya harus bersih. Bersih dari keraguan, bersih dari prasangka buruk,
bersih dari segala macam penyakit tadi berkaitan dengan rasa. Harus bersih juga sudurnya, datanya. Belajar itu harus datang seperti gelas kosong, ya gitu ya. Hilangkan persepsi supaya tidak tidak penuh. Bersihkan kolbunya gitu. Karena kolbu itu sifatnya memilih dan memutuskan, ya bolak-balik. Fuad itu tempatnya pemahaman. Jadi bersihkan hati, ya bersihkan diri, bersihkan hatinya gitu. Salah satunya adalah harus diawali dengan niat yang tulus, ingin mendapat ridho Allah. Ya, hal ini bisa diwujudkan dengan berwudu. Wudu itu berarti membasuh muka, membasuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Itu panca inderanya mesti bersih. Ini dasarnya di bawah ya. Surat 56, 77 sampai 79, surat Muhammad 47 ayat 24. Ini dasarnya harus bersuci dulu ya. Nah, ini hadis nabinya. Al-Quran tidak dapat disentuh kecuali orang yang disucikan. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi belajar Quran memang harus suci, harus bersih hatinya. Tahap yang kedua apa? Tahap yang kedua, membaca Al-Quran harus diterjemahkan ke dalam bahasanya masing-masing. Ya, terjemahkan ke bahasa masing-masing. Ini dasarnya surah 44, 58, 19 ayat 97, surah 14 ayat 4. Ya. Terjemahan dalam bahasa masing-masing perlu dibaca agar dapat memahaminya dengan mudah. Surat 20 ayat 2, 44, 58 sama. 12 ayat 1 dan 2, 43, 1 sampai 3 dasarnya ya. Nanti yang nggak keburu nyatet bisa diulang nanti itunya ya, rekamannya. Hadis nabinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setiap nabi diutus khusus kepada bangsanya. Tetapi aku Muhammad dikirim baik kepada bangsa kulit merah maupun kulit hitam. Artinya kan Qurannya mesti diterjemahkan ke bahasa kaumnya masing-masing gitu ya. Yang ketiga, membaca Al-Quran harus mendahulukan ayat-ayat yang mudah dibacanya karena Al-Quran tidak menyusahkan manusia. Ini dasarnya di bawah ya. Surat 20 ayat 2, surat 73 ayat 20, surah 54 ayat 17, 22, 32 dan 40. Ya, hadis nabinya mana? Ini hadis nabinya riwayat Bukhari. Jauhilah olehmu hal-hal yang sukar dilakukan. Ya, jadi kalau sulit, sukar dilewati dulu aja, jangan dipaksain. Seperti ibu guru ketika memberikan instruksi kepada anak-anaknya ketika ulangan. Kerjakan soal yang mudah-mudah dulu. Ya, mudah-mudahan semua soal bisa terjawab gitu. Jadi jangan mendahulukan yang sulit. Yang sulit dilewat aja. Yang keempat, apa yang keempat? Dalam membaca Quran, hendaklah selalu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan iblis seton yang terkutuk dengan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini SOP-nya ya. Jadi membaca Quran harus berlindung kepada Allah. Dasarnya apa? Surat An-Nahl 16 ayat 98. Fa'idha qara'tal Quran fasta'id billah gitu ya. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Barang siapa membaca Al-Quran, hendaklah memohon kepada Allah dengannya. Memohon perlindungan, maksudnya fasta'id billah. Yang ke berapa sekarang? Kelima. Yang kelima, setelah membaca isti'azah, diikuti dengan membaca basmalah.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mesti baca basmalah? Karena kita sebagai khalifah Allah harus mewujudkan sifat kasih sayang Allah dalam kehidupan. Dasarnya surat Al-Alaq 96 ayat 1. Iqra bismi rabbik. Atas nama Allah, atas nama Tuhanmu. 6:12 kasih sayang. Allah telah menetapkan dirinya kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar hadis nabinya, setiap pekerjaan yang tidak dimulai Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus berkahnya. Kan rugi. Hadis riwayat Abu Daud ya. Nah, jadi baca basmalah menjadi penting. Yang ke berapa? Ketujuh. Keenam. Yang keenam, Keenam, selama membaca Quran harus selalu menggunakan akal agar selalu mendapat ridho Allah. Jadi gunakan akal sehat. Dasarnya apa? 10 ayat 100 Yunus. Surat 2 Al-Baqarah ayat 269 dan surat Ibrahim 14 ayat 52. Ini dasarnya. Harus selalu menggunakan akal. Ya. Hadisnya mana hadisnya? Pikirkan olehmu apa yang dijadikan Allah. Jangan kamu pikirkan zatnya Allah. Maka kamu bisa celaka. Riwayat Abu Syekh ya. Jadi pikirkan ciptaannya, pikirkan ayat-ayatnya gitu ya. Pikirkan ciptaan-ciptaannya Allah termasuk kalamnya Allah, firmannya Allah. Makanya gunakan akal pikirannya. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Membaca Al-Quran harus perlahan-lahan. Nah, dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan jangan tergesa-gesa ya. Baca Quran tuh mesti tartil gitu ya. Dasarnya mana? Surat Al-Muzammil 73 ayat 4. Surat Al-A'raf ayat 205. Surat Toha ayat 114. Baca Quran jangan tergesa-gesa ya, harus perlahan-lahan. Ini dasar hadis nabinya mana? Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, akan diperintahkan kepada sohibul Quran, sahabat-sahabat Quran. Bacalah dan terus naik dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dahulu membaca di dunia karena sesungguhnya kedudukanmu adalah pada saat yang terakhir kamu baca, pada ayat yang terakhir kamu baca. Jadi jangan berhenti membaca. Kalau berhenti disitulah udah derajatnya berarti. Tapi ada kalimat bacalah dengan tartil, ya gitu ya. Dasar hadisnya. Yang kedelapan, dalam membaca Quran jangan tergesa-gesa dan tidak cepat-cepat ingin menguasainya. Surat 75 ayat 16 sampai 19. Kenapa? Membaca Al-Quran jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru agar tidak salah bacaannya dan tidak salah penafsirannya dan mudah untuk dipahaminya dan tidak tergoda setan ya, karena setan juga menggoda. Kalau buru-buru kelewatan, nanti salah paham. Ini dasarnya 4136, 43 ayat 36 dan 37 ya. Ini hadisnya, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Siapa yang menghatamkan Quran dalam waktu kurang dari 3 hari, sehari hatam bu, 2 hari hatam, berarti kan bacaannya buru-buru tuh. Barang siapa yang menghatamkan Quran dalam waktu kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan dapat memahami bacaannya dengan baik. Ini Nabi lo bilang kepada sahabat lo, apalagi kita yang nggak ngerti bahasa Arabnya ya. Udah tambah puyeng deh. Oke, lanjut ya. Yang ke-9. 9, dalam membaca Al-Quran,
hati dan nurani kita harus selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah agar selalu ditambahkan ilmunya. Robbi zidni ilma, ya Allah ya Ya. Rob, tambahkan kepadaku ilmu gitu ya. Surat Toha 20 114, surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 60, dan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Karena hanya Allah yang akan memberi petunjuk dan membimbing kita ketika sedang membaca Al-Quran. Ya, gitu ya. Nah, masuk ke 10. Hadisnya dulu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi pernah mengajarkan Al-Quran kepadaku. Lalu berdoa, Ya Allah, ajarilah ia Al-Quran. Ajari dia Quran. Yang ke-10, membaca Al-Quran harus diikuti bacaannya. Maksudnya ayat-ayatnya harus dilaksanakan. Seperti yang tadi poin 1, 2 sampai 10 mesti diikutin SOP-nya. Surat 75, 18, 19, surat 61 ayat 2 dan 3, surah 33 ayat 2 dan 3, surat 10, 109, surat 2 ayat 44, ini dasarnya ya. Nah, juga artinya adalah ayat-ayat Allah yang telah dibaca harus dipraktekkan agar Allah ridho dan memberi petunjuk. Nah, kuncinya Allah akan memberi petunjuk, hikmah dan ilmu kepada orang yang berbuat kebajikan. Ya, ini hadis nabinya keluar riwayat Ahmad. Siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, ya, siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan memberikan pahala pada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat yang bercahaya lebih terang dari cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah di dunia. Coba perhatikan kalimatnya ya. Siapa saja yang membaca Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan memberikan pahala kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat yang bercahaya lebih terang dari cahaya matahari. Ya, tidak sekedar menghafalnya saja, Bu, tapi membaca dan mengamalkannya gitu ya. Jangan salah paham lagi ya. Gitu, lanjut. Keberapa, Bu? 11 ya? 11 udah belum? Udah. Kemarin sampai 10 sampai 11. Apa sudah semuanya, Bu? Udah 12 Ah, Ustadz udah kemarin. 12. Ya, coba terusin. Tahapan ke-11, kita harus melaksanakan ke-10 tahapan tersebut selama membaca Quran. Karena Allah akan membacakan ayat-ayatnya di dalam kolbu, di dalam sudur yang membaca. Ya, Al-Qiyamah surat 75, 17 sampai 19 sampai dengan tariatnya. 61, 2 dan 3, 33, 2 dan 3. Yang ke-12 apa? Allah akan memberikan hikmah dan ilmu Al-Quran kepada manusia yang berbuat kebajikan. Ini dasarnya 12 ayat 22, surah 4 ayat 36, surat 2 ayat 83, surat 16 ayat 128. Ya, karena Allah menyukai kebajikan. Allah juga beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini hadisnya keluar, hadis riwayat Bukhari Muslim. Musyajik bin Mas'ud As-Sulaimi radhiyallahu anhu berkata, Aku berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjanji setia dengan Baginda untuk sama-sama berhijrah. Lalu Baginda bersabda, Sesungguhnya hijrah telah berlalu
tetapi ikrar atau janji setia yang masih boleh dilakukan ialah terhadap Islam, jihad, dan melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan. Nah, kalau sudah diikutin tahap tadi, coba perhatikan dan rasakan apa yang akan terjadi. Dan cobalah renungkan setelah mengikuti tahapan demi tahapan membaca, mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, berarti kata kunci apa? Kata kunci terakhir, nah, hikmah dan ilmu Allah akan diberikan kepada orang yang berbuat baik. Nah, sekarang berarti temanya berbuat baik. Berbuat baik berdasarkan Al-Quran ya. Coba kita lihat ayat-ayatnya. Kenapa kita harus berbuat baik ya? Nah, kita lihat dulu ayat ini. Suratnya 12 ayat 22. Silahkan di absen siapa Bu? Boleh Halo. Bu Neneng dulu, Bu Neneng dulu, mangga Bu Neneng. Oh, mangga Bu Neneng. Ini punten abdi nuju halangan. Oh, Bu Muna atau Bu Muna? Muna, mohon mangga. Bu Muna, halo. Bu Muna jangan ngumpet, Bu Muna ayo. Nah, ngumpet Bu Muna mah. Nah, Sok dibaca Bu Muna mangga. Jangan lupa SOP-nya. Halo, halo. Bu Muna mangga dibaca Bu Muna. mana Bu Muna? Itu kepotong ya ayatnya Bu Mai depannya. Oh, kepotong. Iya, Tuh. tampilannya depan nah udah baru kelihatan. Ya udah saya dulu deh, Abi. Iya. Ya, Bu ini dulu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Hmm. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tuh. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik akan mendapat balasan berupa diberikan hikmah dan ilmu. Berarti ketika kita ingin diberi hikmah dan ilmu, maka kata kuncinya harus berbuat baik. Baik, Ya, harus berbuat baik. baik. Nah, kita lihat ayat yang lain. Hmm. Suratnya 28:14. 28:14. Surat Al-Qasas ya. Bu Ucu ada ya Bu Ucu ya? Bu Ucu ada Bu Ucu? Ada Nggak ada. wah gaya pakai itu ibu tuh. Terus itunya Bu, mikrofonnya Bu. Nah, belum dibuka mikrofonnya Bu. Buka dulu. Mute-nya, Bu. Bu Ucu dibuka dulu, di mute. Di unmute dulu. Ah, gitu. Udah ya? Udah Dah, Bu. mangga, Udah. mangga. Ya. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah atau kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ujungnya sama nggak Bu? Ya Sama sama. berbuat baik ya. Nah, Berbuat baik sama. Demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Apa balasannya? Diberikan hikmah Dan Pengetahuan. ilmu. dan ilmu.
diberi hikmah dan ilmu. Nah, kita yang lainnya lihat lagi surat 684. Surat ke-6 84. Yang baca terakhir, kemudian nunjuk yang berikutnya, Bu. Absen yang lain. Oh, siapa ya? Nah, Bu Nurul ada, Bu Nurul? Ada Bu Nurul Bun, ada? Bu Nurul ada, ngumpet. Ya. ada. Bumil, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hada kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatih Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika nazil muhsinin. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunan Nuh yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ujungnya sama nggak, Bu? Sama, Bi. Sama. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. 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 Para nabi diberi hikmah dan ilmu karena berbuat baik juga. Artinya, ketika kita ingin diberi hikmah dan ilmu, kuncinya Harus berbuat harus baik. berbuat Buat baik. Ya, mengapa sih Ibu baik banget? Gitu? Jawabannya, Bu. Agar dapat diberi ilmu dan hikmah Nah, dari Saya Allah. ingin hikmah dan sah nggak? Sah nggak? sah. Sah. Ada argumentasinya nggak? Iya. ada. Ada 12, 22, 28, 14, surat 6, 84. Jadi motif kita berbuat baik karena ingin diberi hikmah dan ilmu. Ilmu. Yang kedua, kenapa sih kita mesti berbuat baik? Karena Allah suka. Allah itu suka kepada orang yang berbuat baik gitu. Suratnya, surat 2, 195. Bu Nurul menyapa Ya, Bi. siapa? Bu Iyam ya, Bu Iyam, enggak Bu Iya. Iyam ada enggak? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. kenapa Udah, sih Bu. Bu kita mesti berbuat baik, Bu? Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sah. Ingin disukai Allah. Allah. Allah tuh suka orang yang berbuat baik. Kalau ibu manggil semut, perlu pakai toa nggak, Bu? Nggak usah. Cari Kasih aja aja cari aja kesukaan dia apa. gula. Ah, semut suka gula, simpan aja gula, ngeronyok nggak nanti semutnya, Bu? Iya. Nah, jadi kalau ingin disukai Allah, perlu nggak teriak-teriak? Nggak usah. Tapi Udah nggak usah teriak-teriak. berbuat baik aja. Allah suka orang berbuat baik. Kalau Allah udah suka, datang nggak? Datang nanti hikmah dan Datang. ilmu. Gitu. Datang memberi apa? Hikmah dan Ilmu. ilmu. Tambahin ayatnya. Surat 3, 148. Bu Iya manggil siapa? Manggil Bu Heni, coba ada gak Bu Heni? Bu Heni hadir. Bu Heni. Pada nggak bisa ngelihat itu ya Ada, siapa yang Bu. ada. Yes. Ada, Bi, ada. Oh ada. Ini nggak ada.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang diulang-ulangnya apa, Bu? Dan Allah Menyukai menyukai orang orang yang berbuat kebaikan. Berbuat Ya. kebaikan. Mengapa kita harus berbuat baik, Bu? Karena Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan di akhirat. Ingin apa, Bu? Berbuat baik ingin apa? Ingin Ingin disukai pahala, Allah. Yang Ingin disukai disukai Allah. Allah. ingin disukai Allah. Kalau udah disukai Allah, dikasih pahalanya nggak? Dikasih. Pasti itu mah tuh. Otomatis. Ya, otomatis. Jadi kalau ingin diberi pahala, mesti berbuat apa? Baik. Nah, Berbuat gitu. baik Kata supaya kuncinya disukai berbuat Allah. supaya disukai Allah. Yang kedua ya, yang ketiga, Bu. Yang ketiga, surat 16:128. 16:128. Bu Heni mau nyapa siapa? Bu Iin ada nggak Bu Iin? Bu Iin. Ibu Nggak Iin. ada ya. Bu Elin, Bu Bu Elin. Mona. Bu Mona tadi Bu Mona belum ya? Iya, Bu Muna belum tadi. Ada nggak Bu Mona? Bu Muna belum tadi. Innallaha ma'alazina taqaw. Nah, Bu Tia aja tuh Bu Oh, Tia. Buti aja, sok Ayo Buti jadi Ya, Bu Tia Tia. udah on. Buti yang muncul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Pakai lagu Nahawan atau Bunda? Atau pakai lagu Ras atau Rasa? Udah ada segala pakai lagu-lagu dah Ustaz. Oh enggak. Sesungguhnya Allah beserta. Allah beserta Allah beserta. Kalau beserta di depan apa di belakang, Bu? Allah beserta di depan apa Bersama. di belakang? Beserta tuh berarti bersama. Beserta. Bersama pokoknya Mas. Bersama. Di sampingnya, di sampingnya, di Sama. samping. Ya kan, berarti kan barengan deketan itu, Bu. Di samping, di depan, di belakang ada pokoknya Iya, Allah gitu pokoknya aja. bersama Allah kemanapun. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang Yang bertakwa, berbuat. kebaikan. Jadi kalau Kebaikan. kemanapun ingin bersama Allah, syaratnya apa, Bu? Ya. Bertakwa dan berbuat baik. Nah, ke gunung ini ingin disertai Allah gimana? Selalu bertakwa dan berbuat kebaikan. Nah, jadi ke gunung berbuat baik, ke pantai berbuat baik, ke pasar berbuat baik, ngajar berbuat baik, ya kemanapun berbuat baiklah. Berbuat baik. Nah, ketika kita berbuat baik, Allah Beserta kita. Nah, gitu beserta. Ya, gitu. Perlu nggak pakai bodyguard, Bu? Nggak perlu. Mahal bayarnya. Mahal. Serem pakai bodyguard. Iya, kalau bersama Allah aman nggak kemana-mana? Aman insya Allah. Atau aman lah, gitu ya. Oke, yang pertama apa tadi? Kenapa berbuat baik? Karena Allah suka. Agar diberi hikmah dan ilmu. Oh, diberi hikmah dan ilmu. Yang kedua, kenapa mesti berbuat baik? Allah beserta. Allah suka. Suka. Allah suka orang berbuat baik. Yang ketiga, Allah suka. Allah beserta. Allah beserta. Nah, gitu. Beserta orang yang berbuat baik. Artinya kalau kita ingin melihat atau ingin ketemu orang-orang yang disukai Allah, lihatnya dari mana, Bu? Dilihatnya dari orang yang baik, orang yang baik. Nah, Perilakunya baik. apakah pakai peci jaminan disukai Allah pakai peci? Enggak. Bukan jaminan. Pakai baju apa nih? Baju koko dijamin
Ini Hmm. bukan jaminannya ya. Yang ada jaminannya orang yang disukai Allah, orang yang beserta Allah itu kelihatan, Bu. Ini orang baik banget gitu. Iya, Ya, ini orang baik. baik. Ya, oke. Yang keempat, mengapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan pasti dibalas kebaikan. Karena Surat kebaikan dibalas dengan 5560. 5560. Bu Tia mau manggil Bu siapa? siapa? Bu Darlina, belum tuh. Oh, siapa yang belum dipanggil tuh? Mana Bu Darlina ya? Hmm. Bobo ya? Belum jam 9. Bu Darlina, itu ada siapa sih di situ? Halo, Bu Rini Dewa deh. Ya, Ih, jangan atuh yang lain dulu. Yang lain Mana masih nggak banyak. ada orangnya, Ge? Bu Iis ada Roja juga Bu ada Bu Iis, Iis. Bu Iis bangun, Ya. bangun. A'udzubillahi Ah, minasyaitonirrajim. ayah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. nah gitu. Ini rumusnya apa tuh? Sadaqallahul azim. Rumus tabur tuai ya. Hmm. Melak bonteng menang, Bonteng. bonteng melak cabe menang cabe. 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 Ya iya tuh melak goreng bakal dapatnya goreng, melak hade dapatnya hade. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. dengan Baikan. kebaikan. Iya, rumusnya kan begitu atuh. Kita ingin dibaikin tapi kita sama orang lain nggak baik. Gimana rumusnya ini? Iya. Nggak kena rumusnya ya. Ah, yang kelima. Kenapa kita mesti berbuat baik? Karena di dalam diri kita ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Orang lain. Orang Ini lain. contohnya. Kita dapat ilmu, kita punya ilmu. Ada andil orang lain nggak, Bu? Ada. Ada. Kita dapat rezeki, ada andil orang lain nggak? Ada. Ada tuh. Karena kita hidup sendirian. Nggak bisa hidup Nah, sendirian. makanya itu, Bu. Kenapa kita mesti berbuat baik? Karena di dalam diri kita ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Suratnya 5119. 51 ayat 19. 51:19. Bu Iis, siapa yang lagi tidur tuh? Fi amwalikum lisya'il wal mahrum. Ibu Iis, Ya, yang Tunjuk lagi siapa saya, Bu Iis? bisa Tunjuk yang lagi siapa? tidur. saya paling sama guru tim ada Roja. Gimana ada? Eta anak buahnya mana? Ayo gelis, bager. Terserah yang mana aja. Kak Pira, Kak Yuli boleh. Oh, duet boleh duet. Berdua Hakim, atau mau barengan? Jangan-jangan satu handphone lagi. Ayo Kak, Ayatnya pendek. Pendek, enak nih. yuk barengan. Harta mereka A'udzubillah. Yuk, yang untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kak Pira. Kak Yuli. Letibra nih, kelihatannya Letibra. Isinannya. Ayo, ayo gelis, bager. Ininya aja, terjemahnya aja gelis. Terjemahnya boleh nggak apa-apa terjemahannya. Ayo gelis, mangga gelis. Udah diwakili. Ya udah yang Tetet, habis waktunya. yang lain. Itu. Masa diwakilkan sama saya kan nggak mungkin, nggak lucu ya. Gak apa-apa, wakilkan aja sama kepala sekolahnya deh. Diwakilkan pendek ini nggak apa-apa. Yuk, Ya. auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ya, Sadaqallahul azim. yang minta dikasih jangan, Bu.
Orang-orang miskin Yang yang minta dikasih. Nah, yang nggak minta yang nggak minta nggak usah Dikasih dikasih, nggak juga. minta. dicari. Oh, dicari. Ini mah yang minta diusir, yang nggak minta nggak dicari. Gimana sih? Bu Iis eta mah. Ya, kan gini, pada harta mereka ada hak. Hak Ada untuk hak orang orang miskin lain yang meminta, yang tapi kan meminta. Kalau ada orang datang minta, berarti dia, Bu, Tas ibu di mana? butuh, harus butuh. dikasih. Kalau kita ada, kasih jangan. Kasih. Ya Kasih dong. kasih. Yang nggak minta, Dicari Ya. kata ya Ustaz tadi. dicari. Karena Oh, ada orang dicari. miskin yang nggak minta, Bu. Malu ya. Nah, kita mah beda. Kita mah yang minta Kayak nggak Butia itu mah dikasih. berarti. Iya, yang minta nggak dikasih, yang nggak minta nggak dicari. Terus hak kita nggak dikasih dong ke orang. Oh iya. Oh. Nah, Karena memakan ada hak hak orang orang lain ya. itu tidak memberikan haknya orang lain. Ilmu kan Betul. sama, ilmu juga gitu. Ada orang bertanya, jawab jangan, Bu. Dijawab. Jawab. Kan Jawab. di tata krama baca harus mensiarkan. Nggak boleh menyembunyikan, kan? Ya, tanpa Jadi Ada harus orang, diminta cari. ya. iya, kalau ada Tanpa orang diminta harus bertanya, diberikan. iya, ada orang nanya kan mesti dijawab, itu haknya dia. Mm-mm. Ada orang Kalau yang nanya, tidak ada yang bertanya, malu-malu, Disiarkan, ya disampaikan aja. sampaikan. sampaikan ya Bisa mencari ya. jadi, bisa jadi Siapa tahu dijawab malu ngomongnya pertanyaannya Bu ya. Iis. Nah, pertanyaan gini, Ya. bagaimana kalau orang tidak mau berbuat baik? Pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya bagaimana kalau orang tidak mau berbuat baik? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya tetap Tidak aja mau kita harus dekat baik dengan sama Allah. dia, Ya, ya kan? kan Tetap aja kita, kita harus berbuat baik kan sama dia tadi biar malu. mengapa kita harus berbuat baik? Satu, karena Allah akan memberi hikmah dan ilmu. Dua, Allah suka orang berbuat baik. Baik, Tiga, Allah beserta orang berbuat baik. baik. Yang ketiga, keempat, di dalam kebaikan Kebaikan pasti dibalas dibalas kebaikan. 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 Dan dalam diri kita ada hak orang lain. Baik. Jadi kalau kita tidak mau berbuat baik, apa resikonya? Tidak disukai. Dari sukai Allah. Ya rugi nggak? Rugi. Rugi lah. Ya tuh rugi. Surat 39. Nih, 39, 56 sampai 58 ya. Yo, silakan. Ibu Tia boleh. Semangat Bu Tia tuh. Tiba-tiba sembuh ya. Halo, Bu. Nggak kelihatan sakit, ya udah sembuh tuh mah. Dia baca lagi Bu Tia. Aduh, Ibu Kata monggo. Abi. Iya, kok Butia lagi sih? Iya, Bu Tia semangat kata Abi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antakulu nafsu. Antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas syazirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Lanjut Bu, terjemahannya. Udah itu. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Satu lagi, 58. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Emang bisa balik lagi ke dunia kalau udah mati? Enggak, tidak bisa. Tidak bisa. Berarti orang ini akan merasakan apa? Penyesalan. Nyesel banget, nyesel bingit. Suka hidup ya. Iya, sekiranya apa tadi? Sekiranya aku dapat bisa kembali ke dunia,
Ya, niscaya aku akan. termasuk orang-orang yang berbuat baik. Berarti dia nyesal dulu tidak apa. Iya, Sudah tidak berbuat berbuat baik. baik. Nah, gitu. Ini Nyesel tidak penyesalan berbuat yang baik. amat. Artinya Mm-mm. orang-orang yang tidak berbuat baik pasti bakal menyesal. Menyesal Nah, Nyesal pengen balik lagi ke dunia ke atau gimana? dunia, Gimana mau mundur lagi atau tapi nggak bisa ya. atau nggak mungkin. Kalaupun balik ke dunia pasti ngulang lagi. Ulang lagi nggak berbuat baik maksudnya. Oke, udah jam 9. Jam berapa? Ada Oh, nggak terasa pertanyaan? jam 9. Tak terasa sudah jam 9, Iya, Ustaz. ada pertanyaan kah? Ustadz, kalau orang yang baik tuh suka dimanfaatin gimana tuh Ustadz? Gak apa-apa. Berarti alhamdulillah. Berarti dia Alhamdulillah. Jadi capek. bermanfaat. Iya ya. Tapi kalau kita masih ngerasa capek berarti belum ikhlas ya Ustadz ya? Dimanfaatkan berarti bermanfaat. Manfaat. Kalau capek bener belum ikhlas itu Bu Rini mengeluh. Tapi masih ada manfaat. Tapi kan Baik gini, itu tidak ada lelah ya Ustaz ya. rumusnya gini, rumusnya orang Baik tanpa lelah. manfaat. Berarti masih ada manfaatnya kan berarti. Iya. Kan gini Bu, kata kunci gini. Jangan atau tolonglah orang-orang yang dizolimi dan orang-orang yang menzolimi. Menjolimi. Ini rumusnya. Tolonglah orang yang dizolimi Zolimi. dan juga tolonglah orang yang berbuat zolim. Zolim. Kalau ada orang yang dizolimi, kita bantu. Kita Iya. paham nggak, Bu? Iya. Membantu orang yang terzolimi bisa dipahami nggak? Membantu Iya, orang dibantu. ya, Itu mah udah biasa itu mah. Biasa. Iya. Emang ditolong. Ditanya, bagaimana kita membantu orang yang menzolimi? Berbuat zolim. Maka jawabannya kata Nabi, menghentikan perbuatan zolimnya. Kan tadi Ibu bilang, jadi orang baik suka dimanfaatin. Zolim nggak dia? Zolim. Zolim. Berarti gimana caranya menghentikan kezoliman dia? Udah tahu kalau dia ngutang nggak pernah bayar. Jadi, Ya kan? jadi jangan dikasih gitu. Kalau kita nagih malah dia yang lebih galak. Itu kan udah pengalaman, Bu. Dia datang Jadi lagi jangan. manis mukanya kan gitu. Iya. Mau dikasih lagi nggak, Bu? Jangan dikasih lagi berarti dong. Kenapa nggak dikasih? Kan katanya Karena dia menghentikan zolim. kezoliman. Katanya Mengutang, dihentikan. ngutang nggak bayar zolim nggak, Bu? Zolim. Nah, kalau udah Zolim. tahu dia tuh nggak pernah bayar utang, kita ngasih lagi. Kita berarti menolong dia berbuat zolim atuh. Iya, tidak menghentikan kezoliman ya. Bahasa kasarnya gini, Bu ya. Bahasa kasar nih, saya bilang bahasa kasar. Antara orang baik dengan orang yang botol itu tipis. Beda tipis, Bu. Ini kamu ini baik apa botol sih? Gitu. Atau jangan diterjemahin ya. Itu tipis, Bu. Nah, makanya pentingnya kita munajat kepada Allah. Ya Allah. Ketika kita mau berbuat baik, minta petunjuk, ya Allah, hari ini aku mau berbuat baik. Kebaikan apa yang bisa aku lakukan? Datang orang nih, ya Allah, aku bantu apa jangan nih gitu, Bu. Mesti tetap apa namanya? Waspada. Dalam bahasa Sundanya apa? Asih, asuh, asa. Memang ada orang yang harus diasih. Ada orang yang harus diasah. Ada orang yang harus Asuh. Datang lagi tuh saudara atau teman atau tetangga. Datang ngutang, Bu. Udah tahu yang kemarin nggak dibayar. Kalau kita ingin tetap berbuat baik, jangan ngasih utang. Ngasih aja. Ngasih aja, tapi jangan semua. Paling banyak 20% dari dia minjem. Orang datang, Bu, boleh minjem nggak? Nah, itu Bu Rini. Aku pinjam 1 juta, boleh nggak, Bu, minggu depan dibayar? Minggu depan, boro-boro minggu depan, misalnya. Nggak ada, nih ngasih aja gitu ya. Ibu jangan bilang nggak ada, itu menutup nikmat.
Jangan bilang nggak ada, Jangan. ibu bohong nanti. Padahal Nggak ada, mau. Mutia. Iya, Ah, aku nggak mau ngasih utang. Ini aku kasih aja ini sekali. ngasih aja. Kalau dia Oh minjam ya. 1 juta, berarti 20%-nya berapa? 200.000. Dua, Udah gini ibu Ya, sedekah ya, aja. 200. ya, ya, ya. Jadi sedekah aja ya. Oh iya. Heeh. Nggak berharap Jadi, dibayar. kan kita nggak ngarep dibayar lagi dan kita tidak membuat dia Iya, dizolim. iya. Besok datang Iya. lagi minjem, itu berarti udah nggak jadi. Itu udah deyun Kudu namanya. ikhlas dulu ya, kudu ikhlas dulu buru ini. Nggak usah itu mah. Nah, Kudu Nggak ikhlas usah dulu dikasih. buru ini. seringkali kita berat berkata tidak, maaf. Iya Ustadz kayak gitu. Ini ayatnya Apalagi ya, udah. nih. Saya kasih ayat ini, saya kasih ayatnya. Ada saatnya kita bilang maaf, saya tidak bisa memberi pinjaman. Atau maaf, saya tidak bisa bantu kamu lagi. Ini ayatnya ya. Surat 2, 200, Iya. 200 berapa? 62. Atau supaya jangan ada yang 262. Nah, ini Bu. perkataan yang baik Mangga Bu Rini. dan pemberian maaf lebih baik dari Perkataan sedekah. yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Oh iya Ustaz. Perkataan baik dan pemberian maaf Perkataan lebih baik. baik daripada Daripada memberi sedekah. tapi nyakitin. Nggak ikhlas. Nggak ikhlas, bilang maaf aja. Jadi kadang-kadang ini mesti dipraktekin. Maaf, ya, gitu. nggak bisa ngasih utang. Maaf ya nggak bisa bantu kamu gitu. Itu lebih baik daripada ngasih tapi nyakitin. Iya. Atau ngutangin orang yang nggak pernah bayar utang. Ya sama aja. Iya, iya. Ini ayatnya ya. Bentar. Yang utang tuh di sini nih. Utang. Ini nih. 280 nih utang nih. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oh. Butia bebasin aja Butia yang masih ngutang ijazah. Iya ya, banyak yang ngutang Bu. Itu mah ada dananya nggak bisa. Ijazahnya itu ijazah numpuk itu. Bu, dengerin Bu, ya. Iya Pak. Ini hadis Nabi. Ini hadis dari Nabi Bu. Orang yang mati masih punya hutang. Dia tidak akan masuk surga sehingga hutangnya terbayarkan. Orang yang mati bawa utang, utangnya belum terbayarkan, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya terbayarkan. Nah, yang mana yang boleh dibebasin? Jika yang berutang itu dalam kesukaran. Pinjem buat apa kira-kira Bu? Ngutang buat apa? Kebutuhan hidup. Buat keperluan hidup. Buat makan. Nah gitu Bu. Kalau minjemnya buat makan, habis nggak duitnya? Habis. Tapi kalau ijazah ada anggarannya nggak? Ada. Atau ada, nama atau kumaha? Iya, tapi nggak dibayar-bayarnya Bu Rininya. Ya udah ke bawah mati. Banyak nggak Bu? Butia banyak nggak? Ustaz udah dikasih tangguh. Dalam kesukaran. Maka berilah tangguh sampai udah dikasih tangguh udah lama. Dikasih tangguh ya? Udah. Udah bertahun-tahun ya Butia ya. Tahun-tahun. Kan menyedekahkan sebagian atau semua utang lebih baik. Ayo siapa yang bayarin? Nah itu akhirnya disedekahkan Ustaz, dikasih sama saya itunya. Ijazahnya dia kan perlu. Udah saya kasih aja. Emang iya yang udah tahun-tahun saya kasihkan akhirnya. Ya udah, itu berarti amal kebaikan ibu aja. Disedekahkan aja memang betul. Ya berarti itu jadi sedekah. Ngarahan teh cangkel ngantosanana. Oh gitu. Bunda sedekah ijazah ya. Iya. Berarti sedekah ijazah hebat itu. Hebat bisa jadi sedekah jutaan itu Butia. Sangke nih. Ibu sedekah ijazah ya. Berapa ijazah yang disediain?
Oh, ada berapa tuh? 9 mah ada tuh. Dari tahun ke tahun. Oke, Ada yang tahun. katakan 9 dulu. Hmm. Nah, 9 ya biasakan menjadi syarat masuk SD. Nah, Ya, lulus SD, masuk SMP, masuk SMA, masuk sarjana, ya menjadi pekerja, ngalir nggak pahalanya? Udah jadi amal jariah kalau mau iya, selesai. betul. Iya, tapi Tapi kalau sedihnya tidak, teh, tapi kalau nggak disedekahin dia punya utang, yang tadi bilang orang. ya. Utang itu. Cuma Bu Mai sedihnya teh nggak dipakai ya. Jangan dulu-dulu mah nggak ditanyain ijazah TKT nggak. Jadi anteng we nggak ditebus ge nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang mah perlu. Curhat ya mah curhat. Ibu Yam jangan ketawa. Mutia jadi curhat ke Pak Curhat dong. Ustadz ya. Jadi Udah, jadi curhat. dibuat ijazah palsu aja nanti. Curhat dong Abi. Cenah. Janganlah, jangan bohong ya. Abi ini juga misalnya ini izin bertanya. Misalnya kita tetap niat ya, niat baik terus berkegiatan, maksudnya melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi kadang-kadang dipandang orang lain belum tentu yang kita niat baik ini dipandang orang lain disangkanya Baik. kita nggak baik gitu loh Pak. Abi gimana tuh? Oke, 17, 25. Abi mah langsung tahu 17 nanti. Nah, itu tah. Masya Allah, ada aja jawabannya. Atau di awas dulu atuh. Abi mah tahu aja ya. Tuhanmu Halo? lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Atau mana yang Jika nanya kamu bukan Bu Is? Maka Bu Is, mangga dibaca Bu Is. Bilang. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, amin ya Allah, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Allah Maha tahu. Nah, orang lain yang nyinyir, yang nggak tahu diapain. Diamin aja, cuekin aja, dicuekin aja atau didoakan. Berpaling. Apa? Berpaling dari orang-orang jahil. Ya. Jahil. Iya, berpaling aja, jangan dihiraukan. Karena iya, cuekin kan. nanti kan mengganggu Bu, mengganggu Ya, stabilitas. betul. Ya. Nah ini nih, surat 7, 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Oke. Oh. Udah maaf. Jadi yang mereka tadi berpikiran negatif terhadap saya misalnya ya. Jadi termasuk orang yang bodoh dia ya. Iya bodoh, Ya, bodoh tuh pastinya jahil. itu. Jahil tuh nggak tahu. Bodoh. Karena mereka nggak tahu bodoh, ya udah maafin aja. Namanya juga nggak tahu Bu. Ya. Ya, jadilah pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf. Udah berpaling dari dianya, jangan dihiraukan. Abaikan ininya, abaikan nyinyirannya gitu Bu. Ya. Ya, teruslah berbuat baik. Halo? Halo Ya, juga. Abi. Halo. Nuhun. Kan tadi curhat dong Abi. Curhat dong. Apalagi Jadi pertanyaannya? Cukup. Cukup deh kayaknya ya. Ya, nanti pertanyaan berikut dari modul ini, kan tadi judulnya berbuat baik ya. Bagaimana caranya berbuat baik berdasarkan Quran. Harus bisa menjawab 7 pertanyaan. Harus bisa menjawab 7 pertanyaan. 5W 2H. 5W 2H. Oh iya. 1. Untuk siapa? Pertanyaan 1. Untuk siapa berbuat baik? 2. Untuk semua. 2. Kepada siapa berbuat baik? 3. Bagaimana caranya berbuat baik?
3. Kapan Kapan? waktunya berbuat Kapan? baik? Kapan? Udah? Ya, udah. Yang ke berapa? 5. Yang Kelima, kelima. di mana tempat berbuat baik? Di mana? Di mana tempatnya? Dengan apa barangnya berarti ya? Dengan apa? Dengan Berbuat apa baik. berbuat baik? Dengan Yang apa? ketujuh, berapa banyak? Kalau berapa Berapa berarti banyak berapa banyak? Persentase berarti ya? berbuat baik itu gitu maksudnya. Iya, Berapa berbuatnya banyak? berapa banyak? Kalau kita punya rezeki 100 apa dikasih semua gitu atau gimana nih? Oh, Berapa iya itu kan iya. persentasenya tuh. Kalau Oh, 20% tadi. untuk siapa itu manfaatnya? Kepada siapa objeknya, targetnya? Bagaimana caranya, SOP-nya? Kapan waktunya? Siang, malam, ntar, nanti apa gimana? Di mana tempatnya, Bu? Di akhirat apa di dunia? Dengan apa bendanya, barangnya, bentuknya apa berbuat baik itu? Terus berapa banyaknya berbuat baik? Iya, Nah, itu 20% ya dari yang kita mesti punya. terjawab dengan ayat-ayat Allah. Mesti Allah. dijawab dengan Quran. Quran. Nah, itu berarti pertemuan berikutnya ya. Ayo, PR ya. PR, cara berbuat baik. Atau nanti Assalamualaikum, pertemuan berikut Abi. Mau ditanya nanya dong. satu-satu. Ya harus ketemu jawabannya dengan Quran. Gitu. Iya, Ya, iya. baik. Makin Terima gak sabar kasih. jadinya. Atur Pengen cepat nuhun. bulan depan. Saya kembalikan ke ini mangga. Baik. Assalamualaikum, Bu ini mau nanya dong. Oh, mau nanya tuh. Abi ada yang masih mau nanya itu, Bi. Oh, mau nanya Gimana, lagi? Bi? Dikasih waktu sampai jam berapa? Coba, sok. Ayo, Sebentar. Abi yang punya Zoom-nya. Iya, silakan sama Abi yang punya sampai waktu. sama biasa sampai jam 11 kalau Zoom biasanya. Ya silakan Bu Rini kasih aja Mesti waktunya. dibatasin dulu sampai Dibatasi jam waktunya, Bu 21 Rini. 10, 30 ya. 10 menit lagi. Baik, baik. 30 ya. Nanti ada Setengah 10 menit 10. lagi boleh. Ya, atur nuhun. Mangga-mangga yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi punten mau nanya, bagaimana kalau seseorang berbuat baiknya itu bukan karena Allah gitu, tapi karena manusia misalnya gitu. Pamer gitu ya. Ya, pokoknya bukan Mungkin karena Allah. dipandang orang gitu. Ya, jawab ya. Ya, atur Jawab nuhun. jangan. Dijawab jangan. Jawab Jawab aja. aja. Abi teh kumaha. Oke, dijawab. Surat 76 ayat 9. Terima kasih. Silakan. Silahkan dibaca sama yang bertanya artinya. Ayo, Bu Tri. Sesungguhnya kami Silakan Bunda Tia, silakan. kamu hanyalah Putri, ayo silakan Putri. Ini ada tuh, Bu Tri. kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Nah, terus? Tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Oh, Nah, karena tadi ridho Allah. pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya dia mah berbuat baik Bagaimana tapi ingin ngarap dipandang orang gitu. tapi ngarap.com gitu. ngarap.com. Tambahin ya ayatnya. Apakah dibalas juga dengan Tambahin ayatnya tuh. Ini ayat ini nih. 74 ayat 6. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jangan itu apa maksudnya jangan? Janganlah kamu memberi dan janganlah kamu memberi. Apa ya? Berharap balasan. Iya, Mengharapkan berharap balasan. memberi dengan maksud ingin dapat balasan lebih banyak, boleh nggak? Nggak boleh. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kan jangan. Jangan. Iya. Larangan berarti.
Nah, coba coba balik lagi 76 tadi, 76 9. Coba lagi berikut yang tadi. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu adalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan kamu tidak pula. Oh iya betul. Terima kasih. Nah, sekarang gini contohnya ya, Bu. Contoh nih, contoh. Memberi satu, ngarep satu. Berarti 1/1. 1/1 sama dengan, Satu. nah, 1 bagi 1 dapatnya 1. 1/10 sama dengan 1/10, 0,1. 0,1. Jadi ngasih Iya. 1 ingin 10 dapat berapa? 0,1, Ustaz. Makin kecil nggak? Iya, makin kecil, benar. Ngasih 1 ingin 100. 1/100 sama dengan 0,01. makin kecil nggak dapatnya? Makin kecil lagi. Makin kecil. 1/0 sama dengan Tak Satu. terbatas. tak Tak terbatas, tak terbatas. terbatas. Itu rumus matematik psikologik loh. Oh iya iya iya. Jadi kalau kita memberi, plong, 0. Iya. Makin ngarep, makin banyak ngarepnya, makin kecil dapatnya. Makin kecil ya. 1/0 sama dengan tak terbatas. Allah memberi balasan tak terhingga. Tak terhingga. Jika tadi memberinya hanya mengharapkan keridhaan Keridhaan Allah. Allah. Ya silahkan ibu ngasih ngarep ya silahkan lah. Itu mereka masing-masing. Tapi rumusnya begitu. Udah kejawab? Karena itu kita nggak, karena Ustadz nggak ada yang tahu ya hati seseorang ya Ustadz ya. Iya. Makanya ngasih berbuat betul berarti tadi udah. Tadi ibu bilang, bagaimana kalau dimanfaatin udah buruk sangka dulu. Suuzon Berbuat baik, teman. berbuat baik, berbuat baik. Bahkan ada orang terlalu baik. Alkisah seorang soleh. Ada rampok masuk ke rumahnya. Di rumahnya nggak ada apa-apa. Yang berharga hanya dirinya. Akhirnya dia masuk ke dalam peti. Disangka orang pencuri ini peti harta karun. Dibawa kan? Berat banget. Sampai ke tempat dibuka. Yang ada cuma dia. Loh, kenapa kamu? Iya, akulah yang paling berharga di rumah saya. Silahkan kamu dimanfaatin. Gitu, Bu. Masya Allah. Jadi dia nggak pernah berburuk sangka kepada siapapun. Gitu. Itu kan kita mah masih jauh kalau sampai ke situ ya. Iya. Tapi jadinya kalau gitu nanti sama Allah ditolong ya Ustadz ya. Karena kan dia berbuat baik ya. Dulu contoh apa? Contoh kisah perjalanan Syekh Abdul Qadir waktu kecil. Jadi Syekh Abdul Qadir kecil dikirim untuk belajar. Dikasih bekal berupa uang disimpan, dijahit di baju belakangnya. Nah, semua kafilah diperiksa sama perampok. Dia sendiri yang nggak diperiksa. Dia angkat tangan. Kenapa aku nggak diperiksa? Aku kan juga punya duit. Oh, malah bilang. Iya, Bu. Periksa tuh bener ada duitnya. Bener. Apa yang terjadi? Si perampok malah jadi insaf tobat kepada Abdul Qadir. Kita nggak pernah tahu orang berbalik hatinya kapan. Karena kebaikan kita ya Ustaz ya. Malah jadi insaf. Seperti cerita siapa dulu? Wali siapa? Tadi ada yang jarah ke Wali Songo. Salah satunya kan ada Sunan Kalijaga kan? Sunan Bonang. Sunan Kalijaga itu kan awal ceritanya ngerampok tongkatnya Sunan Bonang kan? Ya, dikasih petunjuk gak? Kalau kamu mau emas tuh ambil tuh kan gitu. Udah tuh ngerampok tuh. Tapi sababnya itu dia mulai mikir gitu. Berubah pikirannya gitu. Artinya ya kalau kita berbuat baik ya udah mengharapkan ridho Allah aja liwajillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Karena Allah aja. Nanti Allah yang membolak-balik hati gitu. Gitu. Tapi tadi jangan memberi dengan mengharap balasan
lebih gitu. Apalagi ngarepnya kepada selain Allah. Kecewa. Iya, Ya, betul. kalau kita memberi mengharapkan balasan dari selain Allah, siap-siap kecewa. Iya, Betul. betul. Gitu, Bu. Iya. Gimana Bu Ratu? Gimana Bu Tri yang bertanya? Ya, terima kasih Abi. Ya, Terima kasih sudah banyak. terjawab ya, insya Allah. Masih ada 3 menit. Ayo, 3 menit lagi. Siapa yang mau bertanya lagi? Satu ayat Manfaatkan cukup, waktunya. Bu. Iya, satu lagi. Ada lagi? Udah kayaknya. Di chat Sudah juga nggak ada kayaknya. yang bertanya. Di chat Sepertinya nggak ada. sudah Bu Rini. Iya ya, sudah ya. Abi gak sabar nih buat bulan depan lagi ya dengan yang tadi itu tuh Jawab PR-nya Bu pertanyaan Tia ya. PR 7. 7 ya. 7 pertanyaan. Iya. Iya. Ya, Iya silakan. mungkin Abi Nyontek sudah Bu selesai. Rini. Nanti sama Abi dibahas Bunda di bulan depan, makanya jangan sampai terlewat. Bulan depan nanti kita ketemu lagi. Iya. Baik Insya Abi, Allah. sepertinya sudah ya Bi. Tidak ada lagi yang bertanya. Kelihatannya udah pada ngantuk sih kelihatan. Tur nuhun Abi. Alhamdulillah, Ya, terima kasih alhamdulillah banyak sudah. kita tutup. Mangga Mudah-mudahan silakan ditutup paham. Ibu. Ya, terima kasih kepada Abi dan teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif di kegiatan malam ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Allahumma wa atubu ilaik. bihamdika asyhadu an la Mohon ilaha illa maaf anta lahir dan batin. astaghfiruka wa Assalamualaikum atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.